GPIB Maranatha Subang, kita kembali dalam ibadah Minggu secara online. Yang pasti Bapak Ibu saat ini dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih dan kuasa-Nya. Ibadah online ini adalah untuk Bapak Ibu, Saudara, Oma, Opa, Opung semua di dalam keadaan kurang sehat. Tetapi untuk kita yang sehat, di mana Tuhan memelihara dan memberikan kita kesehatan, mari kita datang bersama di rumah Tuhan. Ibadah dalam GPIB Maranatha Subang pada pagi pukul 7 dan pukul 10. Mari Bapak Ibu, sekali lagi untuk yang sehat, kita datang bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah online kita. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai ke 4. Mari kita mempersiapkan pribadi kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami mengikuti ibadah online, di mana kami di dalam kelemahan tubuh kami tidak dapat untuk hadir bersama di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa ada, dan kami percaya ibadah online tidak mengurangi iman percaya kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan setelah kami akan dengar firman, kami percaya Roh Kudus Tuhan memperlengkapi setiap pribadi kami. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Mika pasal 3 ayat 1 sampai ke 4. Demikian bunyinya. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar
dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsa dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsa dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau mentelaah bagian bacaan kita pagi hari ini, Mika pasal 3 ayat 1 sampai ke 4 dilatar belakangi dari situasi saat itu, baik jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan saat itu, juga kekuasaan wilayah yang gunanya untuk mengatur, bahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya, yaitu pemimpin, seorang raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada masa itu, yaitu dalam agama Yahudi, ada 3 jabatan yang penting, yaitu nabi, imam, dan raja. Kita memahami 3 jabatan penting pada saat itu, yang mana seorang nabi dipanggil khusus oleh Tuhan dan dikaruniakan Roh Kudus untuk menjadi juru bicaranya antara Tuhan Allah Sang Pencipta terhadap umatnya atau bangsa pilihannya. Yang kedua, imam, di mana imam untuk mendapatkan jabatan ini tidak dipungkiri pada saat itu. Ternyata jabatan ini bersifat turun-temurun, yaitu seseorang menjadi imam karena dia adalah anak dari seorang imam. Khususnya para imam ini adalah keturunan suku Lewi, yang mana suku yang betul-betul terpandang pada saat itu.
ataupun memiliki kepribadian yang suci di dalam tindakan, dan yang dipanggil, dipilih oleh Allah. Dan inilah satu kekhususan jabatan imam yang ada pada saat itu. Sehingga imam bertugas untuk melayani ibadah-ibadah bersama umat, terutama ibadah-ibadah di Bait Allah di Yerusalem. Dan disitulah mau dinyatakan peran imam adalah bagian yang utama untuk mewakili umat di hadapan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan jabatan imam memiliki kriteria tersendiri dalam peribadahan agama Yahudi. Yang ketiga yaitu jabatan raja. Pada situasi saat itu di mana keberadaan Israel di dalam pemerintahan, baik keberadaan Israel yang di utara dengan ibu kota Samaria, baik juga bangsa Israel yang disebut Yehuda di Yerusalem, di mana mereka sangat menantikan pemimpin bagi bangsanya, Raja Israel adalah orang-orang pilihan Tuhan yang kita kenal, yaitu Saul dan Daud. Setelah Salomo wafat, maka kerajaan ini terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda di selatan dengan ibu kota Yerusalem, kerajaan Israel di utara dengan ibu kota Samaria. Perkembangan inilah yang mau dinyatakan dalam situasi saat itu membutuhkan peran seorang raja. Dan disinilah Tuhan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh Samuel untuk mempersiapkan raja bagi bangsa pilihan Tuhan. Tuhan mengingatkan dan memerintahkan Samuel untuk menyampaikan kepada mereka, yang mana pada saat itu mereka menolak Samuel menjadi pemimpin umat Israel. Tetapi Tuhan menyatakan yang sebenarnya kepada Samuel pribadi,
hal itu bukan demikian. Yang mereka tolak adalah Tuhan menjadi raja atas mereka. Dan Samuel harus menjelaskan kepada mereka bahwa tugas seorang raja adalah memerintah dan memimpin umat atas nama Tuhan. Dan yang kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kita kenal bangsa pilihan Tuhan, dikenal di dalam pemerintahan teokratis, yang mana umat Israel percaya bahwa raja mereka yang sesungguhnya ialah Tuhan sendiri. Dan pemimpin-pemimpin ini adalah anak Tuhan dan pilihan langsung yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, inilah latar belakang dari bagian bacaan kita. Lebih jauh daripada itu, kalau kita perhatikan secara mendalam bagaimana kasih kuasa Allah untuk umatnya, untuk bangsanya, ternyata baik jabatan nabi, baik jabatan imam, ataupun raja pada saat itu tidak terlepas, bahkan sudah pasti mereka yang dipilih oleh Tuhan. Mereka yang dikenal oleh Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, pemimpin-pemimpin bangsa umat Tuhan saat itu adalah orang-orang yang Tuhan kehendaki. Bahkan mereka betul-betul telah dipersiapkan. Itulah anugerah yang sungguh-sungguh sebenarnya mereka dapat rasakan. Kuasa kasih Tuhan selalu menyertai mereka di dalam kepemimpinan orang-orang pilihan Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini, apa yang dapat kita pahami dari perikop bacaan atau bagian ayat ini? Memang tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah bangsa Indonesia, bangsa kita saat ini sangat berbeda. Tidak ada yang disebut di dalam pemerintahan tertinggi, yaitu jabatan nabi, imam maupun raja. Tapi yang kita kenal saat ini adalah pemimpin negara kita, adalah seorang presiden, wakil rakyat kita yang mewakili diri dan panggilan serta inspirasi kehidupan ataupun tujuan kita sebagai rakyat adalah anggota Dewan DPRD atau MPR. Ini semua juga mau kita imani, mau kita harus sadar, kalaupun kita saat ini masih dalam bulan kemerdekaan Agustus,
siapapun dia. Dan kita percaya mereka dilengkapi. Lebih jauh daripada itu, begitu juga pemimpin di dalam kehidupan gereja Tuhan, persekutuan gereja Tuhan. Pendeta, ketua majelis jemaat, lalu pelaksana harian majelis jemaat, presbiter, pengurus ke-6 pelkat, komisi yang ada, bahkan panitia yang ada. Itu semua mempunyai bagian-bagian tersendiri di dalam menjalani tugas dan panggilannya. Dan kita mau diingatkan bahwa kita menjalani pelayanan ini bukan dengan kemampuan kita, tetapi Tuhan di dalam kasih kuasa-Nya selalu ada, selalu menuntun kita, selalu memperlengkapi kita, dan pelayanan kita hanya untuk kemuliaan namanya. Lalu bagaimana kepemimpinan lebih kecil lagi, yaitu dalam keluarga Kristen, suami istri. Jika Allah memberikan berkat, dipercayakan anak ataupun sanak saudara, pemimpin keluarga Kristen secara alkitabiah, secara panggilan iman keluarga Kristen adalah seorang suami dan istri, teman sekerja yang dua telah menjadi satu, sehingga perjalanan pelayanan, bahkan perjalanan bahtera rumah tangga itu bersama suami dan istri. Kehadiran Yesus Kristuslah yang utama, dan itu juga yang menyatakan pemimpin rumah tangga Kristen. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan dari persekutuan yang terkecil, dari keluarga, lalu gereja, lalu bangsa dan negara, kita betul-betul merasakan hidup yang betul-betul dipimpin dan diberkati Tuhan. Itulah hidup yang Tuhan anugerahkan untuk kehidupan kita, untuk keluarga, untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara. Persoalannya, apakah hidup yang betul-betul dianugerahkan Tuhan kepada kita ini betul-betul menjadi anugerah bagi sesama? Anugerah Tuhan di dalam pimpinannya, di dalam kuasanya, di dalam kasihnya kepada kita. Jawabannya bisa ya atau tidak. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan, mari kita harus mengaminkan bahwa kehidupan kita semata-mata Tuhan telah memilih, Tuhan telah mengenal, Tuhan Maha tahu, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bekerja untuk kita, dan Dia
dalam panggilan kita menjadi berkat bagi sesama. Pemimpin yang menjadi berkat yang dikatakan dalam bacaan ini, yaitu mereka yang betul-betul mengerti dan mengetahui keadilan, bahkan membenci kejahatan. Pemimpin-pemimpin yang menjadi berkat, yaitu mereka yang betul-betul mengetahui kebaikan dan membenci kejahatan. Kalau pagi hari ini kita diingatkan, Bapak, Ibu, dan saya adalah pemimpin yang Tuhan berikan di tengah-tengah rumah tangga, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan. Mari kita mau melaksanakan panggilan kita agar betul-betul menjadi berkat bagi umat. Kita mau dipimpin dan kita mau memimpin untuk kemuliaan nama. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami kembali mau bersyukur Tuhan atas penyertaan kasih kuasa-Mu. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami, menegur kami di dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau sangat mengenal kami, Engkau sangat mengetahui kami, dan biarlah di dalam kehidupan kami dapat menjalankan kehidupan yang Engkau telah anugerahkan menjadi berkat juga bagi sesama. Begitu juga di dalam kehidupan kami, di dalam bahtera rumah tangga, di dalam gereja Tuhan, di dalam pemerintahan kami, bangsa kami percaya pemimpin-pemimpin kami adalah pilihan Tuhan, dan Tuhan memelihara, memperlengkapi dalam kasih kuasa. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar betul-betul menjadi bagian kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Kami dapat melakukan firman yang telah kami
dengar. Kami mau bersyukur Tuhan untuk situasi saat ini, di mana kami boleh dapat beribadah tatap muka. Tuhan yang senantiasa ada dan memberkati. Tuhan juga yang senantiasa dipermuliakan. Kami dapat bersekutu di rumah Tuhan. Biarlah persekutuan ini hanya untuk kemuliaan nama. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami yang tidak dapat hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Saudara-saudara kami di dalam kelemahan, Tuhan berkati mereka. Tuhan jaga mereka di dalam kelemahan. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, baik tingkat SD maupun tingkat SLTA, yang mana saat ini setelah mulai studi dalam tatap muka, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, sehingga mereka tetap sehat. Dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Begitu juga kami mau berdoa untuk kesehatan kami. Kami mau bersyukur di mana Tuhan menjaga kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang di dalam pekerjaannya memulai Tuhan jauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Tuhan berkati mereka. Tak lupa Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan gereja GPIB Maranatha Subang. Tuhan berkati dan Tuhan yang menjadi bagian kemuliaan, dan biarlah pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, biarlah juga persembahan yang kami berikan menjadi berkah dan menjadi bagian yang terindah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga keluarga kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang senantiasa ada. Inilah doa demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
mengakhiri ibadah kita, saya undang berdiri. Arahkanlah hati serta pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai dan kita harus tetap menjaga kesehatan. Tetap memakai masker, tetap rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap menjauhi keramaian yang tidak berguna. Kita menjaga kesehatan keluarga kita, anak-anak, orang tua, dan kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Salam sehat.